Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Aku bakal berusaha untuk habisin semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di hari ini ya, teman. Oke, yang pertama dari Kak Muhammad Nur Hidayat Triadi, salam investasi, mohon untuk bertanya, itu asuransi di Easy Cash, gimana ketentuan dari asuransi mereka dan berapa persen pengembalian dana pokoknya? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Hebron Nalepo ya. Asuransi Easy Cash berapa persen kembalian dana pokoknya? Nah, jadi kalau misalnya nanti kita kehilangan dana kita, asuransi tersebut akan menggantikan 100% dari dana pokok kita. Kalau misal kamu pengen konfirmasi lanjut, kamu bisa cek ke websitenya, kamu juga bisa tanya ke RM. Atau kamu juga bisa ke grup Telegram mereka, dan nanti kalau misal kamu tanya ke RM, pasti kamu bakal dikasih link seperti ini ya, men. Kamu bisa langsung klik ke bagian asuransi di sini. Ini kamu bisa baca di sini. Ini ada ya, men. Di sini juga ada penjelasannya lagi. Easy Cash sudah resmi di cover oleh asuransi Intra Asia. Intra Asia mengcover 100% dana pokok. Ayo pendanaan sekarang juga. Nah, jadi sebenarnya dana kita itu bakal dijamin oleh asuransi. Namun, kalau menurut aku pribadi, ini bukan berarti nggak ada resiko sama sekali ya, men. Walaupun asuransi udah menjamin keseluruhan dana kita, tapi menurut aku pribadi adalah pertanyaannya, apakah asuransi tersebut bisa mengganti semua dana apabila nanti terjadi gagal bayarnya secara masif, secara besar-besaran, dan secara serentak? Jawabannya masih belum tentu ya. Maka walau gimana pun, walaupun misalnya ini udah dijamin asuransi 100%, tapi aku tetap nggak pernah bilang ini merupakan investasi yang super duper aman. Aku tetap jelasin ke para subscriberku, aku bilang bahwa ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Dimana uang yang aku taruh di sini hanyalah uang yang aku siap hilang. Jadi biasanya di satu instrumen aku udah cap ya, men. Aku siap hilangnya di angka berapa. Di Vcash aku siap hilangnya sekitar 200 juta. Nah, jadi gitu ya untuk ketentuan asuransinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa join grup Telegramnya, kamu bisa minta link-linknya tadi. Semoga bantu ya buat Kak Muhammad dan Kak Hebron. Berikutnya dari Batman Let Begin, worst scenario-nya apa dan? Worst scenario-nya adalah peminjam gagal bayar atau peminjam nggak bisa mengembalikan dana kita ya, men. Kalau misal terjadi seperti itu, ya otomatis dana kita bakal hilang. Tapi seperti yang tadi udah dibahas, yaitu apakah asuransi bakal bisa gantiin atau enggak. Worst case scenario kedua adalah kalau misalnya perusahaan tersebut benar-benar bangkrut ya, men. Misalnya IDK sudah nggak bisa beroperasi lagi karena ada kendala atau bangkrut, atau misalnya kasus, atau misalnya ada apapun, ya kita bisa juga kehilangan semua dari dana kita. Maka dari itu, walau gimana pun, sebagai seorang investor, aku selalu merekomendasikan teman-teman semua untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya untuk meminimalisir resiko. Jadi jangan sampai kamu terlalu percaya sama suatu platform, kamu cemplungin uang yang terlalu besar, apalagi kalau misalnya kamu taruh semua uang kamu di sana. Aku benar-benar kurang rekomen untuk investasi seperti itu ya, man. Aku pribadi juga di sini aku taruh hanya uang yang aku siap hilang, dan aku nggak taruh semua 100% dan aku di sini. Dan aku masih ada yang disebar di P2P lending konsumtif lainnya, di P2P lending produktif ada, di reksadana ada, di saham ada, dan juga di berbagai macam instrumen-instrumen lainnya yang aku gunakan. Jadi tujuannya untuk minimalisir resiko ya. Semoga bantu ya buat Kak Batman Let Begin. Berikutnya dari Kak Riki Haryanto, keren kok. Bagaimana tanggapan kok tentang 2023 bakal resesi, dan apabila terjadi, bagaimana nasib kita yang investasi di P2P seperti Easy Cash, dan apakah akan gagal bayar? Terima kasih ya kok. Nah, kalau misal kamu tanya seperti ini, aku pribadi benar-benar nggak bisa memprediksi ya, men. Kalau misalnya mengenai gagal bayar atau enggak, aku benar-benar nggak tahu apakah yang bakal terjadi. Tapi kalau misalnya kita mengacu ke krisis sebelumnya, di mana di sebelumnya kan ada resesi yang lumayan juga, yaitu resesi di tahun 2020 ya. Pas awal-awal COVID itu kan lumayan resesi ya, men. Nah, di masa-masa itu, Easy Cash sih setahu aku nggak ada masalah dan bahkan bisa tetap berkinerja baik. Bahkan bisa dibilang para P2P lending konsumtif itu lumayan performanya oke ya, men. Kalau misalnya waktu itu lagi resesi, kalau nggak salah aku di masa-masa itu malah menggunakan P2P lending konsumtif lumayan banyak dan akhirnya nggak ada masalah sama sekali. Malah kalau nggak salah waktu itu bisa menawarkan bunga yang lumayan oke ya. Nah, tapi apakah hal yang sama bakal terjadi lagi nanti? Kan kita benar-benar nggak bisa bilang ya, men. Kita benar-benar nggak tahu apakah resesi yang di kedepannya ini bakal lebih parah atau enggak. Jadi aku benar-benar nggak bisa prediksi, tapi kalau saranku pribadi, akan lebih baik kita main defensif. Karena kenapa? Karena kalau misalnya krisis terjadi dan kita ada main defensif, artinya kita udah siap ya, men. Dan juga dengan kita main defensif, kita udah ningkatin likuiditas. Kalau kita punya banyak cash, nanti kalau misalnya terjadi krisis, kita bisa mengerahkan uang tersebut untuk membeli aset-aset yang terdiskon. Dan itu lumayan banget ya. Kalau misalnya kamu selama krisis saja kamu belanja saham, nanti kalau misalnya krisisnya udah beres, aset kamu bisa menaik secara signifikan. Sedangkan kalau kita nggak mempersiapkan diri dan krisis malah terjadi, itu malah bisa menjadi badai finansial buat kita. Jadi alangkah baiknya walau gimana pun ya kita tetap mempersiapkan diri aja ya, men. Lagi pula kalau misalnya nanti kita udah siapin liquid, misalnya kita udah siapin cash banyak banget, atau misalnya kita invest di instrumen yang low risk, ternyata nggak terjadi krisis, ya paling kan kita cuman rugi beberapa persen karena harusnya bisa investasi
investasi tapi nggak mendapatkan return ya teman. Itu jauh lebih baik ketimbang kalau misalnya kita nggak mempersiapkan diri terus beneran krisis. Itu bisa malah lebih fatal akhirnya teman. Jadi alangkah baiknya kamu tetap mempersiapkan diri kamu. Kalau misalkan masih belum tahu gimana cara mempersiapkan diri, kamu bisa cek ke video sebelumnya yang aku membahas tentang persiapanku menghadapi resesi 2023. Semoga membantu ya buat Kak Riki. Berikutnya dari Kak Yohanes Randy yang 1 bulan sekarang sudah pakai kuota kok dan persenannya turun. Masih aman gak ya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini benar banget ya. Kalau misalnya yang 60 hari, 90, 120, 180, 270, 360, ini masih tetap bisa mendanai seperti biasa. Tapi yang 30 hari ini udah ada kuotanya. Kalau misalnya kamu tanya masih aman atau enggak, jawaban aku ini masih lebih mending ketimbang kamu ambil tenor yang panjang. Karena seperti yang aku udah bahas tadi, yang namanya krisis akan lebih baik kalau kita investnya di instrumen yang sifatnya lebih liquid ya. Dan kalau misal 1 bulan, artinya ini jauh lebih liquid ketimbang kita ambil 1 tahun. Kalau misalnya kita udah ambil tenor yang 1 tahun, ya artinya kita harus komitmen selama 360 hari, di mana itu artinya kita benar-benar nggak liquid ya. Dana kita ada dikunci, kalau misalnya nanti terjadi krisis atau apapun, atau kita butuh dana, ya kita nggak bisa menggunakan dana tersebut. Sedangkan kalau misalnya 1 bulan, setidaknya kalau misalnya nanti terjadi kenapa-napa dan kamu butuh dana, kamu nggak bakal nunggu yang lama banget untuk kamu bisa menunggu sampai tenornya cair dan akhirnya menggunakan cashmu yang ada di sini ya men. Maka dari itu kalau misal kamu tanya, aku pribadi justru lebih rekomen yang kamu ambilnya yang tenornya lebih pendek. Tapi kalau misalnya pengen main defensif seperti aku, itu juga boleh. Aku pribadi nggak akan masuk untuk sementara. Sementara investasiku mainnya semua yang di defensif atau enggak instrumen-instrumen yang sifatnya low risk ya men, yang bisa dicarikan kapan aja. Jadi ini disesuaikan lagi dengan strategi kamu ya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Atau kalau misalnya kamu pengen melakukan diversifikasi, itu juga boleh, tergantung keputusan dan strategi investasi kamu. Semoga bantu ya buat Kak Yohanes. Berikutnya dari Kak Van, saya juga bingung nih tahun 2023, cuman kebetulan semua dana saya berakhir Desember jadi pegang kas di bank semua. Nah ini keadaannya mirip dengan aku ya. Kalau misalnya kamu lihat di aset kemudian lending aset, nih kamu bisa lihat di sini banyak pendanaanku yang nanti bakal jatuh tempo di Desember. Nih kamu bisa lihat Desember 2021. Ini kan ambilnya tenornya setahun semua. Yang artinya Desember 2022 banyak yang cair ya. Nih 10 juta bakal cair, 1222. Nih 1222 lagi 15 juta, 1222 10 juta, 1222 15 juta, 1222 nih 8 juta sekian. Baru kemudian yang di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, jadi nanti di bulan Desember ada pendanaanku yang akan cair itu sekitar hampir 60 juta. Yang artinya kalau danaku aku tarik, nanti landing asetku akan berkurang 60-an juta, landing asetku hanya sekitar 70 sampai 80 juta. Yang artinya posisi aku di Zcash itu udah nggak banyak ya, men. Dan juga itu dalam waktu sekitar 1 bulan lebih dikit ke depan. Nanti uang tersebut kemungkinan akan sebagian besar aku pindahkan ke instrumen lainnya yang sifatnya lebih liquid ya, untuk salah satu persiapanku untuk menghadapi krisis juga di tahun depan. Nah, jadi posisi aku juga mirip dengan keadaan ini. Kalau misalnya kamu sementara pengen parkir uang dulu, kamu juga boleh menggunakan bibit ya. Di sini aku juga parkir uang di bibit dan juga di Cbank, itu juga lumayan ya kan. Di bibit ini aku kebanyakan membeli instrumen-instrumen yang sifatnya obligasi dan sifatnya selalu naik. Kalau misal kamu lihat di sini aku udah memiliki keuntungan sebanyak 1.200.000 sekian. Dan aku udah invest sekitar 204 juta. Nanti kalau misalnya udah tarik, mungkin aku bakal pindahin ke sini juga ya man. Karena kalau misalnya di sini, ini sifatnya selalu naik setiap hari dan juga secara likuiditas itu lumayan liquid ya. Kalau aku mau narik, aku cuma butuh beberapa waktu untuk dicairin. Nah, jadi buat kalian mungkin kamu bisa sabar aja, kamu keep uangnya, mana tahu nanti di kedepannya bisa terjadi krisis dan beneran bakal ada aset-aset yang under value ataupun terdiskon dan kita bisa masuk di harga yang lebih bottom ya. Semoga bantu ya buat kalian. Nah, ini pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Batman Let Begin. Ngeri juga kalau taruh uang di sini siap hilang kan. Nah, ini benar banget ya men. Bagi aku pribadi, P2P lending konsumtif itu merupakan P2P lending yang sifatnya tinggi resiko. Walaupun emang secara track record semuanya selalu bagus ya. Kalau misal kamu lihat Zcash, rupiah cepat, asetku, uangmi, secara track record semua TKB-nya itu 100%, semua dana investor berhasil balik, dana lender semua berhasil balik, dan aku pribadi juga nggak pernah kehilangan uang di sini. Tapi kalau kita mengacu ke prinsip dasarnya, yaitu di mana pinjaman di sini adalah uang kita disalurkan ke para peminjam, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif. Maka dari itu, walau gimana pun, aku tak menganggap ini investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini, pastikan kamu hanya taruh uang yang kamu siap hilang aja. Nah, kalau saranku, kamu boleh melakukan diversifikasi ya. Kalau misal kamu belum tahu, kamu boleh cek ke video-video sebelumnya, aku pernah membahas mengenai diversifikasi. Nah, katakan mungkin kita punya portofolio seperti ini contoh aja ya. Kamu nggak perlu ikutin, tapi kamu
kamu juga boleh membuat portofoliomu sendiri. Yang namanya investasi, nggak ada yang one fit for all ya. Pasti semua orang punya metodenya sendiri, semua orang punya strateginya sendiri, dan ini cocok-cocokan. Jadi portofolio ini kamu nggak perlu ikutin, kamu bisa bikin portofolio. Tapi ini salah satu contoh portofolio aja ya, dimana di sini kamu melakukan wide diversification, dananya disebar ke berbagai macam instrumen. Nah, ini juga ada instrumen yang sifatnya spekulasi. Di sini kamu bisa masukin apapun ya, teman. Tapi di sini aku pakai contoh robot trading. Kalau waktu itu robot trading kalau nggak salah itu masih bisa, tapi sekarang robot trading udah nggak ada. Mungkin kamu bisa anggap aja ini masukin yang lain ya, teman. Ini salah satu contoh portofolio, dan tadi di sini aku coba edit angkanya ya. Katakan di sini kamu punya banyak instrumen yang kamu gunakan di sini. Ini sebagai contoh aja. Di sini katakan kalau misal kamu taruh di EasyCash sebanyak 150 juta, dan kebetulan di sini kamu kehilangan semua dana kamu, minus 100%. Kamu bisa lihat di sini returnnya menjadi 150%, jadi kita nggak dapat return sama sekali, malah kita kehilangan uang. Kalau kita total, kita lihat secara keseluruhan, di sini kita masih mendapatkan keuntungan. Total dananya 2 miliar, masih mendapatkan 192 juta sekian, yang artinya kita masih mendapatkan return sebanyak 9%. Inilah kenapa kamu perlu melakukan diversifikasi dan kamu hanya taruh uang yang safe hilang. Itu artinya kamu hanya taruh berapa uang yang berani kamu resikokan di suatu platform tersebut. Itu tergantung dengan tingkat kepercayaan kamu ke platform tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap mengenai diversifikasi ini, kamu boleh cek ke video-video sebelumnya. Aku udah bahas lebih banyak lagi mengenai contoh diversifikasi seperti ini. Nah, jadi gitu ya buat Kak Ben dan Digit, pastikan kamu hanya taruh uang yang kamu safe hilang dan gunakan hanya uang dingin. Kalau misalnya kamu invest di sini tapi kamu nggak tenang, itu artinya profil resiko kamu nggak cocok dengan instrumen investasi ini. Sebaiknya kamu gunakan investasi lain yang sifatnya lebih low risk, yang bisa bikin kamu setidaknya tidur nyenyak, kamu nggak pusingin mengenai investasi ini. Jadi investasi sesuai dengan profil resiko kita. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab di video-video berikutnya. Sekian videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.